Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elva Angrayana. Saya dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika. Nah, saya dari kelas Pendidikan Fisika A angkatan 2017. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang skenario pembelajaran pada bagian ketiga, tetapi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, model pembelajaran problem based learning ini atau pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran yang dirancang agar siswa mendapat pengetahuan penting dan ia mampu memecahkan masalah yang ia hadapi dan mampu berpartisipasi dalam kerjasama tim. Nah, problem based learning ini juga merupakan suatu pembelajaran yang menyajikan masalah yang kontekstual. Adapun sintaks pada model pembelajaran problem based learning ini ada 5. Yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah, yang kedua mengorganisasikan siswa untuk belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan baik secara individu maupun secara berkelompok, yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang kelima menganalisis dan evaluasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada skenario pembelajaran terdapat 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, yang kedua adalah kegiatan inti, dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Nah, di sini saya akan menjelaskan tutorial cara menggunakan model pembelajaran problem based learning terutama pada kegiatan intinya saja. Adapun materi yang akan kita pelajari pada model pembelajaran PBL ini adalah listrik dinamis. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya. Oke, seperti biasa, sebelum memasuki materi, Ibu akan menampilkan sebuah video. Nah, kalian simak ya baik-baik video ini. Setelah melihat tampilan video tadi, sekarang Ibu mau tanya, ada tidak dari kalian yang tahu bahwa kita akan mempelajari materi tentang apa? Listrik dinamis, Bu. Iya, betul sekali. Kita akan mempelajari tentang listrik dinamis. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Mungkin di rumah kalian pasti ada senter, atau bahkan kalian pernah menggunakan senter tersebut. Nah, ketika lampu senter tersebut digunakan tetapi tidak mengeluarkan cahaya, kira-kira hal-hal apa saja yang terjadi pada senter tersebut? Ada yang tahu kenapa? Oh, yang di sana katanya baterainya habis. Kalau yang di sana? Oh, lampunya rusak katanya. Oke, jawaban kalian tadi sudah sangat baik. Tetapi untuk membuktikan kebenaran dari jawaban kalian tadi, maka kita akan melakukan sebuah praktikum tentang listrik dinamis. Tetapi sebelum melakukan percobaan, Ibu akan menjelaskan tujuan apa saja yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian rangkaian seri. Yang kedua, menjelaskan pengertian rangkaian paralel. Yang ketiga, membuat rangkaian seri. Yang keempat, membuat rangkaian paralel. Dan yang kelima, mengetahui manfaat dari rangkaian komponen listrik dengan berbagai variasi baik seri maupun paralel. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 6 kelompok. Oke, semuanya sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang perwakilan kelompok naik untuk ambil LKPD-nya. Oke, karena kalian sudah duduk dengan teman kelompok kalian masing-masing dan di depan meja kalian sudah terdapat LKPD beserta alat dan bahan apa saja yang kita butuhkan untuk melakukan percobaan listrik dinamis ini. Ibu ingin setiap orang di dalam kelompok tersebut memiliki tugas masing-masing untuk
mengerjakan percobaan pada listrik dinamis tersebut. Setelah itu, setiap kelompok mulai melakukan percobaan dengan mengacu pada LKPD yang diberikan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nomor berapa? Prosedur kerja nomor 6. Oke. Oh, jadi artinya itu rangkaian tersebut disusun secara seri. Artinya komponen listrik yang kalian gunakan itu disusun secara berderet. Nah, kabel penghubung semua komponen yang kalian gunakan itu tidak memiliki percabangan, sehingga hanya ada satu jalan yang dilalui oleh arus listriknya. Oke, bagaimana? Semua sudah selesai melakukan percobaannya? Oke, kalau sudah, sekarang Ibu ingin kalian persiapkan laporan singkat tentang percobaan kalian tadi dan diskusikan dengan temannya. Dan Ibu ingin untuk kelompok 3 siap-siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, dipersilahkan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan Ibu ingin kelompok yang lainnya menyimak dan mengajukan pertanyaan ketika ada yang ingin ditanggapi. Kemudian kelompok 3 naik untuk mempresentasikan hasil percobaannya dan izinkan kelompok lain untuk menanggapi. Nah, kemudian guru mulai melakukan evaluasi sekaligus mencatat hal-hal penting dalam diskusi yang sedang berjalan. Oke, presentasi dari kelompok 3 tadi sudah sangat baik. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan secara bersama-sama tentang percobaan dan hasil diskusi yang telah kita lakukan pada hari ini. Yang pertama adalah rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang semua bagian-bagiannya disusun secara seri dan dihubungkan secara berurutan sehingga setiap bagian yang dialiri oleh arus listrik itu semuanya sama besar. Nah, sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang semua bagian-bagiannya dihubungkan secara bersusun. Nah, adapun ciri-ciri pada rangkaian seri adalah yang pertama, arus mengalir pada masing-masing beban itu sama. Yang kedua, tegangan sumber akan dibagi dengan jumlah tahanan seri jika besar tahanannya sama. Yang ketiga, jika salah satu beban atau bagian dari rangkaian tidak terhubung atau putus, maka aliran arus listrik semuanya akan putus. Nah, adapun ciri-ciri pada rangkaian paralel yang pertama adalah tegangan pada masing-masing beban listrik akan sama dengan sumber tegangannya. Yang kedua, sebagian besar tahanan dirangkai dalam rangkaian paralel, tahanan total rangkaian mengecil dan arus total akan menjadi lebih besar. Dan yang terakhir, jika salah satu cabangnya putus, arus akan mati hanya pada rangkaian yang putus saja. Nah, rangkaian cabang yang lain akan tetap bekerja tanpa gangguan pada cabang yang putus tadi. Jadi, itulah tutorial cara menggunakan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Saya yakin bahwa masih banyak kekurangan dan jika ada yang masih ingin ditambahkan, jangan lupa untuk komen di bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.